kalau nggak diturutin ngamuk dia. Pengen mukul sedikit gitu. Tapi saya suka sharing sama mama, mah gemes mah, boleh nggak mukul gitu. Boleh nggak yang ngejitak gitu ya. Terus kata mama jangan, itu ujian. Kayak gitu bun. Dikiranya, itu nyahun, dikiranya bunda aja punya anak 1-2, bunda udah stres ya kan. Nah yang 10 bagaimana? Ya kan? Cuman nggak usah dibilang-bilang, si lengit pahala aing. Gitu, cuman ngasih tahu doang. Kayak begitu. Kayak gitu bun. Dan itu memang diganti. Diganti sama Allah. Diganti. Beneran diganti. Saya ngurus-ngurus yatim itu dari SMA. Saya udah punya penghasilan itu, saya udah bagi sama mereka. Tapi belum diurus. Kayak cuman datengin ke rumahnya, saya kasih kayak gitu doang bun. Nah kalau yang dikumpulin itu mulai saya kerja. Mulai saya punya duit sendiri, usaha. Nah itu setiap tahun saya kumpulin. Kadang-kadang saya keliling di setiap daerah. Saya mau cerita sedikit ya. Saya mau cerita sedikit. Anak yatim yang saya urus sekarang salah satunya adalah dulu bapaknya pernah kerja di sini. Waktu bikin rumah ini, rumah saya ini. Saya cerita sedikit ya. Salah satu ada 2 yatim yang saya urus yang bapaknya kerja di sini. Kakak adik ini yang saya urus sekarang ya kan. Bapaknya dulu kerja di sini. Waktu ngebangun rumah ini jadi kemek, jadi bawain pasir itu ngaduk kayak gitu, kerja di waktu saya pembangunan rumah ini bun. Setelah saya cerita sedikit. Itu proses buat rumah ini saya tahun 2016. Singkat cerita ya bun ya, tukangnya. Nah, bukan tukang, kemek, cuman bantu-bantu doang. Iya, kemek. Dia bukan petukang, tapi kemek, suka bantu-bantu. Singkat cerita bun, bulan Ramadan belum selesai pembangunan rumah ini, belum beres. Tahun 2017. Menjelang masuk ke tahun 2018 berarti ya. Berarti berapa bun? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 9 tahun saya ngurus anak dia. Sampai sekarang SMA itu. Itu anaknya. Ya. Tahu tidak bun? Saya lagi tiduran di kasur bun. Di rumah ini. Sendirian. Di rumah ini sendirian. Belum beres bun. Cuman udah sore. Petukang udah pada pulang ya kan. Saya tiduran aja. Santai-santaian di sini di rumah ya kan. Yang belum beres waktu itu kos-kosan karena saya ngebangun langsung 2 rumah sama kos-kosan di belakang rumah saya ya kan. Ada 10 pintu, 2 lantai. Nah, itu saya lagi menghadapnya ke sini kayak lagi ngedakom di kasur ya kan sambil ngebuburit bulan Ramadan. Ngebuburit nunggu adzan bulan Ramadan. Itu terlihat bun di belakang saya ada yang lewat. Kok ada yang lewat? Kayak tahu tidak bun kalau kita lagi diem terus ada kelebat, kayak ada kelebat itu kayak kelangkang apa sih namanya? Bayangan. Kan kita suka kita suka ngerasakan gitu ya. Itu di belakang di belakang saya itu kayak ada yang lewat. Kata saya hafal ini orang, kurus orangnya gitu loh bun. Siapa ya? Kata nggak mungkin ada orang lah, saya dikunci semua rumahnya. Saya sendirian di rumah ya kan. Saya cuman siapa ya? Kata saya gitu. Tapi saya hafal ini orang ini. Orangnya kurus. Emang kurus dia. Orangnya kurus. Siapa ya? Dia ngelebat. Jelas banget ngelebatnya. Ya kan? Nah, sudah itu adzan maghrib. Saya buka puasa. Di meja. Di meja mana buka puasa. Tak lama saya dapat telepon. Dia meninggal. Oh, kata saya giling itu. Kamu ternyata yang tadi lewat ya. Kayak gitu bun. Apakah saya takut enggak? Kayak feeling saya, insting saya. Dia kayak nitipin. Tolongin anak saya. Tolong urus. Kayak gitu. Feeling saya. Terus saya bilang, ya nanti saya urus. Dah, kamu tenang aja. Kayak gitu bun. Benar ini wallahi saya nggak dongeng. Itu anak yang sekarang udah SMA kelas 3 sekarang. Yang saya urus. Itu bapaknya kerja di sini. Berarti tahun berapa tuh? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10 tahun saya ngurus dia. Diurus sama ibunya aja.
Tapi segala kebutuhan saya yang nanggung. Kayak gitu Bun, ceritanya. Jadi kalau ditanya, itu kan bukan yatim lagi, bukan. Ya tapi kan dia nggak ada penghasilan. Kayak gimana dong? Itu masuknya kedua apa Bun? Begitu Bun. Nah, dia punya adik juga ya. Nah, begitu Bun. Nah, terus saya telepon, kebetulan kan rumahnya dekat sama rumah mama saya. Saya telepon ke Mah, kenapa dia meninggalnya? Sakit perut. Sakit perut meninggalnya. Terus, ya saya datang lah. Waktu itu saya tidak datang. Saya transfer. Mama tolong titip ya. Ini uangnya. Nanti kalau ada waktu nanti ke sana. Pas ada waktu, saya ngomong, dah nggak apa-apa. Anak-anak biar saya ngurus. Kayak gitu ceritanya. Sok-sokan aja. Belum punya suami saya Bunda. Waktu itu saya belum nikah, ya kan? Dah nggak apa-apa. Kayak gitu sampai sekarang. Yang kecilnya sekarang bayi, dia ninggalin bayi satu, bayi. Yang ninggalin satu bayi sama itu yang sekarang SMA kelas 3, namanya Fitri sama Pinka. Itu saya urus 10 tahun Bun. Dari bapaknya meninggal, bapaknya datang. Kayak ruhnya gitu. Keren ya? Jadi itu tuh jin korinnya kayaknya ya. Tapi kok tepat banget. Asar, saya ngelihat bayangan itu, jelas bentuknya, saya hafal banget. Dan gak ada rasa takut, enggak. Dia kayak minta tolong, kayak gitu. Maghrib saya lagi buka puasa, lagi makan, ditelepon. Katanya ninggal. Ternyata dia yang datang. Kayak gitu Bun. Saya selalu seperti itu Bun. Nih, satu lagi. Karena manusia itu kan ada kelebihan masing-masing Bun. Saya mengenal dunia usaha itu Bun, karena satu orang. Bunda kan tahu kisah saya? Sedikitnya di sini udah tahu kan tentang kisah saya? Dengerin dulu. Saya melanglang buana itu lepas dari orang tua itu lulus SMP. Usia 15 tahun saya melanglang buana. Dan saya tidak lagi meminta biaya sepeser pun. Dan memang tidak mendapatkan biaya sepeser pun. 1.000 perak pun tidak dari orang tua. Kalau saya anak tunggal. Anak satu-satunya. Bapak saya termasuk bapak yang mampu. Karena cerai. Ya kan? Kemudian dalam perjalanan kehidupan. Nah ini yang saya ingin kasih motivasi. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Alhamdulillahnya tadus binikmatillah. Saya punya guru. Yang guru saya itu benar-benar sayang sama saya. Ya kan? Dia benar-benar ngasih ilmunya, benar-benar ngasih ilmu gitu tuh. Ini ilmunya kamu amalkan begini. Nah itu adalah diamalkan. Singkat cerita aja ya lah. Saya ketemu dengan satu orang. Wasilah saya bisa semandiri ini. Kan semuanya hakikatnya dari Allah. Ya kan? Tetapi kan manusia itu kan ada wasilah perantara. Ya kan? Jadi ayat sunatullah nak. Ya kan? Syariat. Hakikat boga Allah. Syariat orang usaha ikhtiar doa tak boga orang. Ya kan? Kan gak mungkin saya tiba-tiba langsung jereng banyak duit kan impossible. Semuanya kan ada wasilah perantara, ya kan? Ada ikhtiar, ada usaha, ada syariat, ya kan? Nah, setelah itu singkat cerita aja ya, saya dipertemukan dengan seseorang di Banten ini orang terkaya. Itu wasilahnya. Pertama kali ketemu saya langsung cerita. Perjalanan hidup saya gini. Saya bilang, saya begini. Saya dari orang tua gini. Saya cerita, kayak terbuka seorang anak ketemu sama bapak baru. Sampai membuat dia kayak bengong gitu. Oh, apakah sekolah di sini pernah ditengok sama orang tua? Tidak pernah. Jadi saya bilang gitu, seumur hidup saya di dunia ini, saya sekolah tidak pernah diantar sama orang tua. Dari semenjak SD, SMS sampai ke sini. Jadi ngedengar cerita saya kayak dia kayak terbengong, memang udah seperti itulah. Nah, itu ceritanya saya dikasih modal sama dia. 200 juta. Untuk menjadi seorang pengusaha. Diajarin semuanya. Nanti kamu cari usaha begini. Belajar saya jadi kontraktor kecil-kecilan. Tapi dibimbing sama dia. Dipercayakan semua. Modalnya cuma dikasih 200 juta. Singkat cerita aja. Dalam proses saya pengerjaan uang 200 juta dikasih modal itu, saya terkumpul waktu itu tuh berapa ya? Kisaran 600 sampai 700 juta. Dan itu saya kasih semua. Ini hasil usahanya. Saya kasih semua. Makanya saya selalu tanamkan, hiduplah jujur. Dimanapun kalau kita hidup jujur, pasti akan bisa kita hidup. Jangan menginginkan sesuatu yang kecil untuk hal yang besar. Seperti kita, nih,
jangan menginginkan sesuatu yang kecil untuk hal yang besar. Contoh, kalau kita disuruh sama orang, kemudian ada kembalian 50.000, jangan diambil, kasihkan. Meskipun kita 20.000, kita ngomong. Adapun nanti dikasih ke kita, alhamdulillah. Tapi kita harus jujur, gitu. Saya kasihkan singkat cerita ya, singkat cerita aja. Saya kasihkan itu semua. Apa yang dia bilang? Saya ngambil uang saya yang 200 juta, sisanya buat kamu. Silakan kamu lanjutkan perjalanan hidupmu. Sudah dikasih tahu ilmunya. Itu salah satu wasilah perantara. Dari situ saya punya perusahaan namanya Sepet Putri Banten Selatan. Dari dia orang. Singkat cerita ya, singkat cerita. Lama sudah tidak ketemu, Bun. Ya kan? Saya melanglang buana kemana, pergi kemana, saya terbang. Saya terbang ke Makassar, ke Ternate. Saya tahu Bali, Medan, itu judulnya semuanya bisnis semuanya, usaha. Ke Lampung, saya tahu Lampung, tahu Bali, Medan, terus Danau Toba, terus Makassar, Poso, ke Palu, terus ke Ternate, Tobelo, dari Ternate nyebrang pakai speedboat 2 jam. Ada undangan dari Pak Bupati. Nah, waktu itu melanglang buana lah ceritanya, jarang ketemu lagi, Bun. Tahun 2018, pas saya baru selesai bikin rumah ini, Bun. Nih, saya cerita ya, cerita. Itu disebut kayak ikatan batin apa gimana, saya juga nggak ngerti. Saya bangun jam 2 malam. Saya kebetulan tidur di lantai bawah, tidak di lantai atas, karena memang masih merintis lah, belum ada apa-apa gitu, masih kosong rumahnya ya kan, karena memang saya bangun dari nol ya kan. Saya dari kamar lewat di sini nih, di tangga ini nih. Tangga rumah nih ya kan. Saya nabrak orang, Bun. Lah, saya kan tinggal sendirian di rumah, Bun. Ketabrak sampai, apa ini? Kayak nabrak orang yang gendut gitu, Bun. Kerasa banget. Saya jalan sampai wih gitu, sampai badan saya sampai melintir kayak gitu, Bun. Ih, kok saya kayak nabrak orang kayak gitu, tapi sendirian. Enggak ada rasa takut, enggak, biasa-biasa saja. Tapi kok saya rada merinding gini ya? Kata saya begitu, tengah malam jam 2 malam. Besok paginya saya dapat kabar, dia innalillahi. Kayak ngasih tahu. Ngerti nggak, Bun? Orang-orang yang terdekat dengan saya, yang dulunya ada terdekat, yang saya itu kayak ada ikatan batin kayak gitu, Bun. Itu mesti kalau terjadi sesuatu itu pasti nyampe ke saya. Jadi sampai sekarang, termasuk nih yang di sini kan banyak yang ijazah, berarti kan murid saya, ya kan? Itu kalau memang dirimu batinnya kuat, kan saya datang. Kok bisa seperti itu ya? Pugu saya gitu ngerti, Bun. Eta geus dituna emang udah dibikin sama Allah seperti itu. Kayak gimana? Kayak gitu, Bun. Siapa di sini yang pernah didatengin oleh saya lewat mimpi? Berarti kita nyambung batinnya. Udah simpel aja, kayak gitu aja udah. Simpel kan? Jadi maksudnya bukan dongeng. Bukan saya dongeng cerita, nanti saya tengok Bunda ya. Gak usah ngomong kayak gitu. Saya kalau ngomong di awal, nanti dikiranya sombong dan takutnya dikira ngebohong. Tapi kalau misalkan orang-orang udah pada lapor ke saya, oh ya udah saatnya saya bilang. Tuh banyak yang ketemu. Ya kan? Itu teh batin saya nyambung kayak gitu, Bun. Kayak gitu. Dan saya memang tidak suka orang yang cari muka di depan, saya nggak suka. Biarkan batin yang berbicara. Kalau memang ada ikatan batin, nanti saya datang. Kan kadang-kadang orang itu suka manis di muka ya, Bun ya. Suka kayak memuji-muji. Saya memang tidak suka, Bun. Kayak memuji-muji, kayak banyak cerita curhat dan sebagainya, tetek bengek. Saya tidak suka penjilat. Saya tidak suka penjilat. Saya tidak suka orang yang tebar pesona. Saya tidak suka yang bermuka dua. Saya tidak suka. Karena kalaupun dirimu dimaksakan, saya kerasa, tahu. Kayak gitu, Bun. Ini untuk mengasah ini, Bun, disebut nate ngasah hate eta. Itu ada ilmunya. Laduni disebutnya. Ada amalannya, kan dari kecil saya ngamalinnya kayak gitu. Kayak gitu, Bun. Eta teh aya ilmu nakabe. Jadi dulu itu ketika saya dikasih amalan sama guru, tidak pernah nawar. Tidak pernah komplain. Kalau kata guru, kamu jalankan ini ya, jalankan aja. Nanti juga kamu tahu seperti apa. Kayak gitu doang. Gak pernah nawar,
gak pernah ngomong, gak pernah cerewet. Kalau kata guru begitu ya wis lah begitu. Udah gitu aja. Kan kita punya guru dulunya waktu kecil. Kan itu mah kan kisah saya waktu kecil perjalanannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, ya kan? Nah sekarang bagaimana untuk bunda? Ya udah saya ambil jalan pintasnya. Untuk bunda yang ingin hidupnya berkah, saya kan kasih tahu boleh bunda mengamalkan salah satu ilmu disebut dengan Hizbul Mubarok. Kayak gitu bun. Umi gimana supaya kita tuh sedap dipandang mata, kalau kita ngomong tuh dipercaya sama orang, kan ada ilmunya. Itu namanya buka aura, pakai solawat komurul wujud namanya. Kan saya ngamalin kayak gitu bun. Saya tidak akan mungkin mengijazahkan amalan-amalan ini kalau saya sendiri belum merasakannya. Kayak gitu bun. Kayak gitu. Jadi bukan eng-eng, bukan hanya sekedar ngomong, gak seperti itu bun. Puasanya saya tahunan. Jadi sekarang teh, oh sekarang boleh saya metik buahnya, kayak gitu. Itu kan dari kecil bun. Saya mulai puasa dari mulai SMP kelas 2. Coba bayangkan, udah berapa puluh tahun itu. Terus bunda yang puasa baru kemarin, pengen langsung memetik hasilnya, mana bisa. Kan selalu saya bilang, Allah memberikan upah kepada hambanya sesuai dengan jerih payahnya. Itu saya kalau misalkan disuruh puasa sama guru bun, meskipun saya harus terbang kemanapun, saya tetap puasa. Orang lain diajak makan-makan, saya tidak makan. Mau sesibuk apapun, kalau memang dikasih tugas sama guru, tetap saya puasa. Karena guru saya tahu, kamu berjuang seorang diri. Jadi kamu harus kamu melakukan perjuangan itu sendiri, harus kuat kayak gitu bun. Makanya saya tidak suka sama anak-anak yang manja. Dan ini kadang-kadang saya mau ngasih didikan ini ke yatim yang udah gede itu rada-rada susah bun. Saya pengen mereka tuh kayak saya gitu, prihatin. Kamu harus prihatin. Kamu belum bisa, yang enak-enak dulu belum bisa. Kamu harus pahit dulu, gitu. Zaman sekarang susah anak-anak diajak kayak begitu. Kayak gitu bun. Bunda pengen semuanya bisa bun. Tapi saya tanamkan tidak ada yang instan. Tidak ada satupun amalan atau doa kita yang ditolak sama Allah, itu nggak ada. Kita itu cuma nggak tahu aja kapan Allah ngasihnya. Kita itu kadang-kadang nggak sabaran. Baru kemarin tapi pengen langsung instan. Utang sekarang punya ratusan juta. Saya kasih amalan. Baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan langsung ngomong, kok belum lunas aja? Emang aina malaikat naon pak? Emang aina juri gitu langsung enging-enging? Mana bisa? Tapi ada yang ijazah kemarin, siapa di sini yang ijazah? Yang dulunya punya utang 200 juta. Belum nyampe setahun ijazah surat wasiat terus lunas. Siapa di sini? Yang sebelum ijazah sama saya, utangnya banyak, kemudian ijazah baru dijalani setahun ya katanya, surat wasiat kemudian sekarang udah lunas, ada nggak di sini? Mana orangnya? Siapa di sini orangnya? Karena banyak. Gitu. Sekali lagi ya, tidak instan. Semuanya membutuhkan proses. Coba di sini komen siapa? Dan tidak sama penghasilannya, tidak sama ibu ya. Pencapaiannya nggak sama. Ada yang mungkin Allah baru dikabulkan setelah berapa tahun, kayak gitu bun. Ada dikabulkan setelah berapa tahun, kayak gitu bun. Nggak instan bunda. Kalau instan mah mie, gitu. Instan mie. Ya. Orang-orang yang bercerita, sekarang aku sukses, dulu aku prihatin. Dia tidak menceritakan penderitaannya. Dia cuma menceritakan kesuksesannya. Kita tidak tahu bun, orang siapapun di sini yang sukses sekarang, yang diceritakan yang manis-manis doang, pahitnya mah nggak dibongkar sama dia. Nah itulah kita kadang-kadang salah juga. Kita melihat orang itu kadang-kadang keberhasilannya, tidak tahu prosesnya. Dan orang yang sukses kadang-kadang tidak mau menceritakan kepedihannya. Prosesnya nggak mau diceritakan yang bagus-bagusnya aja. Makanya bunda ketika menjalankan amalan udah kelenger duluan, karena harus berproses kayak gitu. Kita yang salah menilai segala sesuatu, kita mah hasilnya aja, mana bisa. Bun, ini kalau diumpamakan, saya ini ya kayaknya kalau perjuangan sama dulu, kalau saya innalillahi juga kayaknya orang tua saya santai-santai aja deh bun, seriusan aja.
Sempat saya berpikir, ini gimana sih konsepnya ya Allah? Bun, nanti dulu, Bun. Bun, tetap lahir dulu. Aduh, namanya Fatia. Biasanya menjalaninya prihatin banget. Prihatin. Sangat prihatin. Dan ingat ya, dengarkanlah. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu dari hasil jeripayah kita tuh kayak merasa senang. Dengerin ya, dengerin. Segala sesuatu apapun itu yang didapatkan dengan mudah, itu biasanya dengan mudah juga lepas. Apapun. Entah masalah harta, ataupun cinta, ataupun apapun. Hujan yang seketika, gede, dia akan cepat berhenti. Gedein hujan rinsik-rinsik, kecil, itu lama sekali. Sama, pencapaian seseorang dalam hal apapun, kalau kita mendapatkannya dengan sulit, dengan jerih payah, dengan sebuah perjuangan, itu dia nanti akan lama bersama kita. Dan kita akan lebih mensyukurinya. Saya kasih contoh. Bunda mengumpulkan uang 10 juta, misalkan dari kuli, dari nabung 1.000, 2.000, ya, sampai terkumpul 10 juta, itu Bunda akan merasa sayang. Dan itu kalau mengeluarkan itu kayak sayang banget, janganlah. Karena Bunda tahu arti dari sebuah perjuangan. Begitu sakit dan begitu melelahkan, capek, dan butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi dia betah, kita pun gak menghambur-hamburkannya. Karena kan kita mendapatkannya penuh dengan susah payah. Beda dengan ketika Bunda dikasih sama om-om, atau sama bos 10 juta. Itu paling seminggu habis. Salah satu rizki yang berkah itu, salah satu rizki yang betah itu betah sama kita. Salah satu rizki yang berkah itu betah sama kita. Ndungen keluar. Kayak betah aja gitu sama kita. Diem aja dianya. Nggak mau keluar, malah nanti bertambah. Itu ciri rizki berkah. Ciri-ciri rizki yang tidak berkah. Penghasilannya meskipun banyak, Bun, itu seperti naruh air di daun talas. Sebanyak apapun kayak naruh air di daun talas. Bergerak sedikit, seret, jatuh semua. Si airnya tak bersisa. Berarti itu adalah ciri contoh rizki yang tidak berkah. Ada masalah sedikit aja, set, pengeluaran langsung serut, habis semua. Tak bersisa, ternyesa. Banyak kan? Banyak orang yang penghasilannya gede, tapi tetap aja kekurangan. Kurang baik. Tapi ada orang yang penghasilannya sedikit, tapi pas. Ada buat nabung juga. Begitu, Bun. Apa itu amalannya? Hizbul Mubarak. Puasanya cuma 3 hari. Tapi kudu diamalkan. Minimal 3 tahun. Maksimal tak terbatas. Sok berat tahun. Insya Allah berkah hidup maneh. Kok bisa seperti itu? Kan saya udah ngejalaninnya. Waktu saya jual rumah yang pertama, bukan ini rumah saya yang kedua. Saya SMA itu udah punya rumah sendiri, udah bawa mobil sendiri. Waktu berangkat haji juga saya sendiri, Bun. Masih sendiri. Nah, tadi saya cerita Noni, oh ini kayaknya tidak boleh nih kayaknya. Diajarin Umi, kan ku saya geus diijajahkeun amalana dong. Ku masih hidup di alam dunia, ku masih. Contoh ya, dulu saya pertama kali ngejual rumah yang pertama, ya kan, mama saya ngedrop, dikira saya bangkrut. Saya bilang, Mah, uang rumah ada utuh, tidak termakan. Tapi mama saya ngedrop, dianggapnya saya ini bangkrut. Saya bilang gak bangkrut, Mah. Neng mau pesantren lagi, tambah bangkrut lagi mama, tambah ngedrop lagi. Kamu mah mau kapan lagi kau mondok aja? Kamu udah gede, cepet punya suami dan ada yang dir karena untuk kumpul. Tahu nih? Tahu mama? Kamu tuh udah bukan masanya, kamu tuh udah gede, kenapa kamu masih mondok aja? Lebih baik kamu punya suami. Itu mama saya ngomong ya kan, orang tua gitu lah ya. Tapi tetap saya mondok lagi. Makin stres kan orang tua, dikira saya tidak punya penghasilan, kan? Susah untuk menyampaikan. Salah satu rizki yang manfaat itu datang sama kita, dia akan menarik yang lain-lainnya. Teman-temannya ditarikan. Kok bisa seperti itu? Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Itu urusan Allah. Nu penting orang amalana ilmuna orang benang. Entah tiba-tiba ada orang yang baik kita dikasih ke kita. Entah tiba-tiba misalkan ada orang dihadirkan oleh Allah menjamin hidup kita. Itu kan dengan caranya Allah.
entah tiba-tiba ada yang ngasih proyek kamu kerjain ini ya, nanti dikirim ke sini, nanti untungnya segini. Itu kan caranya Allah. Yang penting orang boga ilmu nah heula. Jinya, yo dengekeun. Kalau dirimu mengejar alam dunia dengan fisikmu, kamu ngejengkang, paeh, eleh. Emang fisikmu sekuat apa? Sekuat gajah. Gajah sama kita tenaganya gedean gajah. Emang badanmu segede apa? Segede kebo. Kebo dengan badan kita gedean kebo, bun. Kalau kita mau mengejar dunia, jangan dikejar sama fisik. Moal kuat, fisik kita lemah. Dengan cara apa? Deketin yang punya dunianya. Pakai naon? Aya ilmuna. Panku saya geus dibere ilmuna. Paham tuh sih datang ke dia? Sekarang nih saya dari bikin rumah sampai sekarang saya pengangguran di rumah aja toh. Sekarang saya menjemput rezeki dagang di sini toh. Tapi saya tidak kekurangan. Saya punya anak asuh banyak. Saudara-saudara saya kalau memang ada kebutuhan saya tanggung. Alhamdulillah. Saya sendirinya di rumah aja. Kan ngonah. Ngonah kan? Ngonah. Tapi untuk mendapatkannya sulit bunda. Eta teh kudu hujan dina Cimata, sering cerik puting, puasana ulah eureun, ngawiridan tong dilesotkeun, batur sare urang hudang, batur seubeuh urang lapar, batur seuri urang ceurik. Eta elmuna. Lamun can asak ilmu nu eta hese gitu. Diijazahkan, saya ijazahkan amalannya. Saya ijazahkan amalannya. Puasanya 3 hari. Tapi kadang-kadang orang itu kan cuma hanya sekedar pengen tahu. Ingat, teu ditakdirkeun ku Allah boga ilmu ieu moal boga. Orang kan kadang-kadang suka hanya sekedar pengen tahu doang. Ketika nanti dikasih tata caranya ini dia udah mundur duluan. Memang tidak ditakdirkan ku Allah. Memang dikira kita punya ilmu itu tidak termasuk takdir. Takdir bun. Orang ditakdirkan boga ilmu saha, boga ilmu apa aja, punya guru siapa saja. Eta teh ternyata sudah ditakdirkan ku Allah. Ari teu ditakdirkan mah bun, sanajan bunangan daege oge teu ditakdirkan mah. Kaligana buna tendung. Jadi ada rasa nggak mau kayak gitu. Emang itu ditakdirkan. Tapi kalau memang ditakdirkan, dia mau. Kayak gitu. Ya, di gerilanya. Udah yang ada di sini silakan di follow. Yang belum ngomong aja. Yang belum di follow silakan follow. Mau ijazah diijazahkan. Saya tanya dulu di sini. Siapa di sini yang sudah ijazah Hizbul Mubarak? Tolong acungkan tangan. Di sini sekarang. Berarti murid saya. Siapa di sini acungkan tangan seperti ini? Yang sudah ijazah Hizbul Mubarak, silakan acungkan tangan. Bunda Ayo, Ati, tuh, itu sudah pada ijazah. Tuh sudah pada ijazah. Sudah berapa lama ijazahnya? Bilang waktu. Sudah berapa tahun apa berapa bulan? Sok diketik dulu. Sudah berapa tahun apa berapa bulan? Diketik dulu. Saya tidak pelit sama ilmu, tidak. Asal kamu daek aja ngejalankan. Berapa lama dijalankan? Bunda Wiwin udah 1 tahun. 5 bulan. 1 tahun. Mana lagi? 7 bulan. Ada yang udah 2 tahun. 11 bulan. Karena saya kan tidak dongeng bun. Dan itu yang ijazah bun. Nggak pernah bertemu dengan muka saya secara langsung. Tapi saya yang datang lewat mimpinya. Nengok murid. Ngamalna endah apa henteu. Jadi jangan kaget dirimu. Kalau dirimu wirid tengah penting kamu sare, aku tahu. Kok bisa begitu? Kan ayah ilmuna oge. Kok masih? Itunya. Ya kan? Sekarang saya nanya yang sudah ijazah. Apa perubahanmu dari waktu nih yang sudah dijalani? Sudah kerasa enggak perubahannya? Dari sebelum ijazah sama setelah ijazah, apa perbedaannya? Silahkan diketik. Kan langsung ngomong aja sayanya. Apa perbedaannya? Wabil khusus untuk yang sudah 1 tahun atau 2 tahun. Apa perbedaannya? Dari yang sebelum ijazah sama yang sudah ijazah, perbedaannya apa? Silahkan disebutkan. Jadi bukan kata saya bun ya. Biarkan mereka yang bicara. Ada yang hati tenang.
hati lebih tenang. Sok, apalagi untuk urusan makan tidak ada yang kelaparan kan? Tidak ada yang kelaparan kan? Setelah ijazah ini kan nggak ada yang stres terlilit hutang kan? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Paling gak hayang loba duit doang, nu ngalobaan gitu doang paling gak. Mana? Hati damai sekali, hati lebih tenang, lebih nyaman. Kan eta nu utamana kan tenang heula hate. Ingat ya, kunci rizki itu datangnya kepada hati yang tenang. Kalau hati kita tidak tenang, rizki nggak bakalan datang. Contoh, rumah tangga yang sering berantem, seret rizkina. Karena tidak tenang hatinya. Tuh, jadi bukan kata saya. Biarkan yang udah, kalau kata saya, takutnya nanti saya bohong. Ya kan, eta mah wadul, cenah eta mah dasar memang ngomong gitu. Kan takut saya dianggap bohong. Tapi kalau saya nanya langsung kepada orang yang sudah menjalani, kan itu kan tidak ada dusta di antara kita. Sok mereka yang sudah ijazah. Yang ijazah Hizbul Mubarak ada 100 orang lebih. Yang lebih banyak itu yang buka aura. Itu ada berapa? 100 lebih. Yang sudah ijazah. Tuh. Begitu. Yakin bun, ini teh ilmu Allah. Salah satu ayatnya ya, salah satu ayat di Hizbul Mubarak itu, salah satu ayat di Hizbul Mubarak itu yang diamalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Penggalan ayat di amalan Hizbul Mubarak itu. Tahu itu ayat apa? Itu dalam Al-Quran ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah ya, kalau tidak salah ya. Surat At-Taubah. Di Al-Quran. Amalannya bukan dari jampe-jampe, bukan. Dari Al-Quran. Tahu buat apa? Itu salah satunya untuk menghilangkan aura negatif atau sihir. Karena banyak orang yang berusaha, dia bangkrut itu dia tidak menyadari ternyata ada orang yang zalim. Tapi ada tata caranya, ada silsilahnya. Gitu, itu salah satu amalannya. Dan ada doa khususnya. Makanya tidak bisa di-share secara umum, nggak bisa. Harus melalui proses ijazah. Dan puasanya 3 hari mutih. Waduh, ilmu apa itu? Kalau pernah mondok mah tahu. Kenapa harus puasa mutih? Karena membersihkan barang-barang subhat atau haram di dalam diri supaya bersih. Karena salah satu faktor kenapa doa susah untuk dijabah, terlalu banyak barang subhat di dalam perut kita. Barang subhat aja menghalangi doa-doa kita, apalagi barang yang haram. Makanya puasanya mutih. Buka puasanya cuma nasi sama air putih sama garam. Dan itu cukup bikin dirimu kurus. Bisa turun itu berat badan. Kenapa? Capek. Wiridnya yang capek. Mau. Apun mana majam hayang. Atuh kudu capek lah. Dirimu mah hayang anu ngonah-ngonah bae. Atuh teu bisa lah. Kudu dibayar, bayarku beri beuteung, bayarku lelah, bereku capek segala macam tetek bengeng. Dirimu mapan hayang na gratis be. Hayang anu ngonah be. Terus hayang hasilna instan, mana bisa. Mana bisa. Segala sesuatu ge saya ngomong Sundanya. Saya ngomong Sunda, iya bahasa ti guru saya. Nya, rada-rada kasar. Tapi emang bener. Segala sesuatu ge lamun hayang modal, kudu modal. Paham? Ngerti nggak? Modal di sini bisa berbentuk materi, bisa dibentuk dengan tenaga, bisa modal berbentuk dengan lelah dan capek, ngantuk, dan lain sebagainya. Eta kan perjuangan sarua bae. Sarua eta ge modal pribeuteung, modal cimata atuh sarua bae eta ge. Mani mah pan hayangna ngonah, hayangna gratis ngonah, moal bisa. Teu bisa kesuksesan dibeli ku ngonah-ngonah eta teu bisa. Engke heula peurih heula, sedih heula, prihatin heula karak ngonah. Gitu. Itunya, ngerti ya? Ngerti enggak? Aing teh dikir di bae ieu geus kieu. Dikir heula nya. Dikir heula ya kan. Wiridnya apa, sahurna teh apa? Pan kudu ijazah, kudu aya silsilah. Nah, kalau memang mau ijazah bener, mau ijazah, tapi ulah mundurnya. Karena orang itu kadang-kadang cuma penasaran doang. Saya sekali lagi bilang,
Gak ada yang instan bun. Tapi ilmu Allah itu pasti. Meskipun dia jalannya kayak kura-kura bun, pelan, lama banget, aduh lama banget. Tapi ilmu Allah itu lamun geus beunang, hese lunturna. Terus we manehna mah. Kayak kura-kura bun, tapi manehna mah jajan kura-kura ge maju bae. Najan di situ ada gunung, manehna mah ngurusuk bae terus bae leumpang bae. Gunung aya batu semurung cung bae. Eta. Amun hayang ilmu satset mah eta mah ilmu juring. Sat eta mah ilmu juring. Langsung eng jereng, abrakadabra jereng. Eta mah ilmu juring. Mana ilmu Allah anu eng eueuh. Atuh kapake kudu prihatin heula deh Sarwiti. Ampun aing mah dia mah, ya kan? Yang belum di follow silakan follow. Tap layar urang dikir heula. Dejek dikir heula ku aing. Dikir. Ka mana? Ka Allah rek ka mana deui urang dikirna. Ingat ya. Cara dikir ge urang kan kadang-kadangnya aya nu bisa aya nu henteu. Dengekeun. Dikir tahlil. Nu kumacana tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kabeh jelema ge bisa nu arana la ilaha illallah. Budak leutik moak-moak bisa dikir la ilaha illallah. Budak leutik aya gimana cenah dikir la ilaha illallah. Itu budak leutik orok. Tahu tidak la ilaha illallah ieu huluna kieu. Pat ngartin saya teh asup kana tarekat tapi nyahoeun. Bahwa lamun la ilaha illallah teh cenah huluna kieu cenah nya. Orok teh orok budak leutik nya kan. Tapi urang nu gede kadang-kadang teu nyahoeun caranya nya kan. Nih. Dikir kalau pelan la ilaha illallah. Tapi lamun dikirna hayang menang loba, dengekeun ye, Sarwiti dengekeun. Maka la ilaha ha jabar nu aya dina huruf ha disukunkan. Jadi henteu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aturipu dia Sarwiti dikir kitu mah dia moal beres-beres ya kan. Maka si jabar dipatahkan deh. Si jabar disukunkan menjadi la ilaha illallah. Jadi dikirnya kebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pan anu teu nyahoeun mah naon cenah etanya kok bisa gitu? Karena saya teh nyahoeun. Gitu doang sih caranya. Ya kan? Udah ngerti kan sekarang? Ayo urang dikir heula geureun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajen adan dohor. Dikir mah teruskeun bae. Dikir pan urang ka Allah, ibadah ka Allah, belajar ieu urang kuarikan tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin pan urang ieu belajar ge hukumna fardu. Eta nu adan eta manggil anu salat hukumna fardu, belajar hukumna fardu. Atuh urang keur ibadah sarua bae. Dikir kitunya. Jadi ulah halibu, rek ilu dikir ilu jeung urang, Sarwiti. Nya, geureun. Tetep ler ulah pohoan. Kenapa atuh Umi ngomong tetep ler? Masalahna urang katimunna dina TikTok. TikTok mah hayangeun urang tetep layar atuh. Jangan teu dipenta perelek ieu. Tetep layar gratis semayar, ya kan? Geus geureun. Dirimu ngaji di majlis samun datang ka majlis urang ka dieu nya kan. Usah ya di berebasko. Jangan. Eusian duit perelek. Ayo tetep layar. Gratis orang teu bayar. Tetep layar teu bayar. Yang belum di-follow silakan follow. Bising mana rek ijazah. Ulang ndengekeun cerita kisah batur bae jalanan sorangan. Aing hooh. Hirup kayak CCA mah. Maneh mah terlalu terpesona pada pencapaian orang lain. Sorangan ngalakukeun. Gitu ge. Si eta sukses aing hayang. Aing ge arek lah. Kumaha carana cokot ilmuna amalkeun sorangan eta nu endah. Ngadengekeun cerita kisah batur mah jang naon. Eueuh imbas kana urang mah eueuh hartian. Nu aya hartian mah itu cerita si eta kok bisa sukses kumaha carana nya. Eta ilmu eta aing rek doh rek iluan lah eta nu endah. Di jalanan gitunya. Urang ayeuna tahlil neruskeun atakoh. Teu ngarti deui atakoh naon. Atakoh itu adalah pembebasan dosa. Arti atakoh eta memerdekakan diri urang tina api neraka. Arana atakoh. Bising adongan dia yang tunyaun kana atakoh. Ininya gak ngerti Umi, senanan ngerti-ngertikeun bela bun bah. Ininya bun ada yang punya ini nggak bun? Saya punya target 2 loh bun. Tapi lumayan yang diarkan untuk ieu kumaha carana?
aing teu tercapai be ieu target. Aduh, jadi ngedrop algoritma turun deui. Aduh, aing hirup dalam dunia kumaha geus kieu nya. Ada yang punya ini? Lope biru segera. Itu si Sarwiti ngajijeng aing geus kebeul masih teu ngarti keneh bae. Jelema anu men itu boleh dikir. Awewe perempuan yang haid itu yang tidak boleh itu pegang Quran, ngaji Quran, sholat, tawaf, puasa, hubungan badan sama suami istri itu tidak boleh. Dikir mah menang. Nah, yuk, orang dikir, diajak dikir maneh kabur, ai hirup yang sukses, liur kana untuk. Nah, deketan anu boga dunia. Cah Allah, reka mana deui urang deketan anak. Mun diajak dikir iluan. Masuk ke masjid jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilu dikir kabeh. La ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis 200 doang, gak apa-apa ya. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sayyidina sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya ilahal awwalina wal akhirin. Wa inna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal lahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hannanul mannanud dayyanu badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jalilul jamal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jalilul kamal. Allahumma farigh ghammana wakshif hammana wa ahlik a'da'ana. Allahumma syaddid syamlahum syamla a'da'ina wa qusir a'maruhum wahrib bunyanahum wa baddil ahwalahum wa ba'id amalahum wa qata' arwahahum wa kassir qusuruhum wasghilhum bi abdanihim wa anfusihim wa hadikhum asra qatli wa halaki wa khudhum akhda aziz muqtadiri ya qahhar aghisna ya Allah. Ilahi ya Rabbi, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah, ampuni semua kehilapan kami ya Allah. Jika ada sesuatu yang harus kami perbaiki dari kesalahan yang kami lakukan di masa lalu, maka kami memohon kemudahan dan petunjuk ya Allah. Aghisna ya Allah, berikan ilmu yang manfaat untuk kami ya Allah. Aghisna ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah.
wa ahlik a'da'ana wa kaifa syita